anak-anak, mari kita belajar Pendidikan Pancasila kelas 7 bab 4 Keberagaman Bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini sudah kurikulum Merdeka ya, edisi revisi 2023. A. Makna persatuan dalam keberagaman. Menurut tokoh perdamaian antar umat beragama Din Syamsuddin, mengemukakan bahwa keberagaman merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dihilangkan. Kita perlu menerimanya sebagai sebuah keniscayaan dan membangun persaudaraan antar umat beragama sebagai upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Menurut pengamat masalah sosial Widianto, mengemukakan bahwa keberagaman adalah keadaan atau sifat yang beragam, baik dalam hal ras, agama, budaya, atau nilai. Keberagaman dapat dianggap sebagai kekayaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjadi pedoman untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa dibangun berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat berupa keberagaman. Kita harus berupaya untuk menjadikan perbedaan dan keberagaman itu sebagai suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Perbedaan dan keberagaman tersebut harus diwadahi dalam satu ikatan yang menghormati segala perbedaan. Dengan demikian, keberagaman itu tidak akan berubah menjadi hal yang merugikan persatuan bangsa. Pada umumnya, perbedaan atau keberagaman yang ada di masyarakat dapat berdampak positif ataupun negatif. Dampak positif keberagaman adalah memiliki banyak alternatif atau pilihan, baik berupa pemikiran, sumber daya manusia, dan bakat yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Contoh dampak positif dari keberagaman adalah memiliki jumlah karya budaya yang banyak dan bervariasi, beragam rumah adat, banyaknya makanan khas daerah, dan masih banyak lagi. Adapun dampak negatif dari keberagaman adalah munculnya benih konflik karena merasa golongan atau pihaknya saja yang paling benar yang diakibatkan oleh adanya kesulitan beradaptasi dalam suatu kesatuan. Munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan disertai tindakan yang merusak persatuan dapat mengancam keutuhan NKRI. Demikian pula halnya dalam hal keberagaman beragama yang apabila satu pemeluk agama tidak mau berinteraksi dan menghargai pemeluk agama lainnya, maka akan menimbulkan perpecahan. Perbedaan golongan sosial ekonomi juga dapat memicu konflik. Misalnya konflik antara kaum pendatang dan pribumi atau konflik golongan kaya dan miskin. Semua itu perlu diatasi dengan adanya saling menghormati dan menghargai. Keberagaman dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia yang strategis membuat negara ini menjadi jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia sulit untuk mencegah masuknya pengaruh asing, baik produk asing maupun kebudayaan dari luar, karena menjadi perlintasan orang dan barang. 2. Sebagai negara kepulauan. Di Indonesia terdapat ribuan pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak. Kondisi antara satu pulau dengan pulau lainnya tidak sama. Terdapat 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kelima pulau besar tersebut antara lain Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Pulau Kalimantan dan Papua masing-masing berbatasan dengan negara lain. 3. Perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki bentang alam yang lengkap dan menakjubkan. Ada kawasan pegunungan dengan ketinggian berbeda,
Ada kawasan pantai, perbukitan, rawa, sungai, dataran kering, dan tandus, juga dataran subur. Kondisi alam yang berbeda itu menjadikan masyarakat yang tinggal di sana beradaptasi, seperti dalam hal membuat bentuk rumah, makanan pokok, pakaian, juga ragam kesenian sebagai ekspresi masyarakat. 4. Transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi membuat perpindahan orang maupun pertukaran barang menjadi lebih cepat dan mudah. Wilayah dengan sarana transportasi yang baik relatif akan lebih maju daripada wilayah yang sarana transportasinya tidak ada atau belum berkembang. Kelancaran komunikasi juga berpengaruh terhadap kemajuan daerah. Sebuah daerah yang memiliki infrastruktur atau daya dukung komunikasi yang baik dan terbaru akan lebih cepat menerima informasi dan menyebarkannya dari dan ke berbagai wilayah lain. Sebaliknya, wilayah dengan sistem informasi yang tertinggal akan terlambat menerima informasi terbaru dan cenderung akan tertinggal. 5. Penerimaan masyarakat atas perubahan. Persepsi masyarakat akan hal-hal baru tidak selalu sama. Tidak selamanya hal-hal yang baru itu menguntungkan bagi masyarakat. Namun, bagaimana sikap masyarakat terhadap hal-hal baru atau asing tersebut akan berpengaruh pada seberapa kuat terjadinya perubahan itu sendiri. Contohnya adalah ada sebagian masyarakat yang mudah menerima atau beradaptasi dengan segala hal yang berasal dari luar negeri dan merasa bahagia apabila sama dengan orang asing. Namun, ada juga masyarakat yang menjaga jarak dengan kehadiran orang atau budaya asing untuk menjaga keaslian identitasnya atau budayanya sendiri. B. Persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Persatuan dalam keberagaman suku. Beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, di Indonesia hidup lebih dari 1.300 suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain suku Aceh, Batak, Melayu, Minang, Sunda, Baduy, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Bali, Timor, Maluku, Papua, dan masih banyak suku bangsa lainnya. Suku bangsa juga bisa diidentifikasi dengan menggunakan kategori dari unsur wilayah, karya budaya, bentuk rumah adat, atau pakaian tradisional. Misalnya, rumah adat suku Baduy di Provinsi Banten terbuat dari bambu dan kayu yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep hidup suku Baduy yang menyatu dengan alam. Dua, persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Setiap warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memeluk satu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Agama juga dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan yang dianggap suci terkait dengan pelaksanaan ibadah dan tradisi yang berkaitan dengan hubungan manusia, serta berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi atau dengan keberadaan yang sakral. Agama meliputi keyakinan tentang asal-usul dan tujuan kehidupan, moralitas, praktik atau ritual ibadah, dan konsep tentang dunia dan akhirat. Adapun agama resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama tersebut, pemerintah juga melindungi berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, di Indonesia setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan agama resmi yang diakui oleh negara. Setiap umat beragama dijamin untuk dapat menjalankan perintah-perintah dan ajaran dalam agamanya, termasuk merayakan hari raya.
Sebagai contoh, umat Islam diberikan kebebasan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Kristen dan Katolik merayakan Hari Natal, umat Hindu merayakan Nyepi, umat Buddha merayakan Waisak, dan umat Konghucu merayakan Imlek. Hal tersebut sebagai bukti bahwa keberagaman agama di Indonesia sangat dihormati. Sikap toleransi yang tinggi dari seluruh pemeluk agama di Indonesia menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Persatuan dalam keberagaman ras. Ras adalah pengidentifikasian manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang dikaitkan dengan tempat dia berasal. Indonesia adalah negara yang terbuka dan tidak menutup diri dari pergaulan dunia. Sebagai negara yang terbuka terhadap masuknya budaya asing, maka keberagaman ras di Indonesia menjadi hal yang wajar. Kehadiran pendatang dari berbagai wilayah dunia yang juga berasal dari ras yang ada kemudian menetap di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya keanekaragaman ras di Indonesia. Pada saat ini dapat diidentifikasikan bangsa Indonesia terdiri atas beberapa ras. Penduduk yang berasal dari ras Malayan Mongoloid banyak yang bermukim di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Penduduk dengan ras Melanosoid banyak tinggal di wilayah timur Indonesia yang meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ada juga ras yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang dikenal dengan ras Asiatik Mongoloid. Ras ini biasanya berasal dari Tionghoa, Jepang, dan Korea. Masih ada ras lainnya yang berada di Indonesia yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini berasal dari India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Berikut ini ciri-ciri fisik pengelompokan ras. 1. Bentuk badan. Bentuk badan yang dimaksud adalah dilihat dari tinggi dan besar badan seseorang. Ada ras tertentu yang dikenal memiliki bentuk badan tinggi besar, namun ada juga ras yang dikenal memiliki perawakan kecil mungil. 2. Bentuk kepala. Biasanya bentuk kepala yang dijadikan ukuran adalah bulat atau memanjang yang menjadi ciri umum ras tertentu. 3. Bentuk muka atau wajah. Ada beberapa hal yang dijadikan patokan untuk mengidentifikasi ras berdasarkan bentuk muka atau wajah, seperti tulang pipi menonjol atau tidak, jarak antara mata tulang pipi dekat atau jauh, serta memiliki bentuk tulang rahang yang tegas atau tidak. 4. Bentuk hidung. Bentuk hidung ini relatif lebih mudah dikenali dan biasanya orang mengelompokkan menjadi pesek, mancung, atau biasa. 5. Warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Pengelompokan berdasarkan kategori ini mudah dilihat. Contohnya berkulit putih, kuning, hitam, atau sawo matang. Contoh lainnya berambut hitam, coklat, pirang dengan bentuk lurus, keriting, atau bergelombang. Sedangkan dari warna mata yang dilihat adalah bulatan tengahnya ada yang mata hitam, biru, atau hijau. 4. Persatuan dalam keberagaman antar golongan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural atau negara yang penduduknya memiliki ragam budaya. Terdapat banyak kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan golongan yang ada di masyarakat bukanlah alasan untuk terjadinya perpecahan. Perbedaan golongan yang ada itu untuk saling melengkapi kebutuhan manusia dalam kehidupan. Manusia perlu berperan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Setiap orang pun harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya, dalam kehidupan mereka dapat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan hidup bersama. Contohnya, bentuk kerjasama baik langsung maupun tidak langsung adalah golongan pedagang hanya dapat menyediakan barang jika ada penyuplai barang seperti dari petani atau pengrajin. Petani dapat hidup sejahtera dan menikmati hasil pertaniannya jika hasil panen dijual kepada konsumen yang luas melalui pedagang yang tersebar di berbagai wilayah.
C. Persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial dan keberagaman dalam suatu masyarakat. Berikut beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi perubahan sosial dan keberagaman. 1. Faktor teknologi. 2. Demografi. 3. Ekonomi. 4. Politik. 5. Lingkungan. 6. Budaya. 7. Migrasi. 8. Globalisasi. 9. Konflik. Dan 10. Agama. D. Tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Perubahan sosial budaya di sekitar kita tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa merespon perubahan yang terjadi dengan baik, terutama di era yang serba cepat dan dinamis seperti saat ini. Berikut ini adalah beberapa tips untuk merespon perubahan yang terjadi. 1. Terima perubahan dengan positif. 2. Evaluasi situasi. 3. Buat rencana tindakan. 4. Berkomunikasi. 5. Jangan terlalu cepat menyerah. Dan 6. Terus belajar. Perubahan tidak hanya terjadi dalam skala kecil masyarakat, namun juga di tingkat nasional dan dunia. Berikut ini adalah contoh perubahan di tingkat global. 1. Perubahan iklim. 2. Revolusi digital. 3. Kesenjangan ekonomi. 4. Demografi. 5. Krisis kemanusiaan. 6. Perdagangan dan globalisasi. 7. Teknologi energi bersih. Berikutnya, apa sajakah perubahan di tingkat nasional? Ada banyak perubahan yang dapat terjadi di tingkat nasional, tergantung pada konteks dan kondisi yang sedang terjadi di negara tersebut. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi di tingkat nasional antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan dalam kebijakan pemerintahan. 2. Kebijakan ekonomi. 3. Kebijakan luar negeri. 4. Sistem pendidikan. 5. Hukum dan sistem peradilan. 6. Hak asasi manusia. 7. Sistem kesehatan. 8. Sistem transportasi. 9. Sistem energi. Dan 10. Sistem lingkungan. Selanjutnya, apa saja perubahan di tingkat lokal? Perubahan di tingkat lokal dapat mencakup berbagai hal tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi di tingkat lokal. 1. Perubahan demografi. 2. Ekonomi. 3. Lingkungan. 4. Sosial. 5. Politik. 6. Teknologi. 7. Budaya. 8. Infrastruktur. Dan 9. Pendidikan. Perubahan tersebut dapat saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam perubahan lokal ketika merencanakan dan mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut. E. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan makna pentingnya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman merujuk pada banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun ras. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan satu sama lain. Keberagaman juga menunjukkan kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa yang harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik.